Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta PKP Agenda 2 tahun 2023. Pagi ini saya akan men-sharing pembelajaran Agenda 2 setelah Bapak Ibu mengikuti MOOC yang kita laksanakan secara online. Baik Bapak Ibu, perkenalkan dulu terlebih dahulu, nama saya Nurrahmini, saya UDS Suara Pusdiklat BMKG, saya biasa disapa Ami, hobi saya traveling dan kuliner. Kita bisa saling bertukar pikiran atau diskusi melalui alamat email, dan saya punya moto Never Stop Learning. Oke, nah Bapak Ibu pagi ini apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat. Saya mau tahu kabar Bapak Ibu semua dalam sinkronus kita yang pertama di Agenda 2 dengan mengklik slido.com dan memasukkan angka 167234. Oke, setelah sudah, nah saya mau tahu kabar Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu bahagia, sedih, ngantuk, dan belum sarapan pada sinkronus kita yang pertama pagi ini. Ternyata banyak yang bahagia. Terima kasih Bapak Ibu sharingnya. Nah, agenda pembelajaran sinkronus pertama ini adalah yang pertama, berbagi pengalaman kepemimpinan, kemudian tujuan pembelajaran PKP, lalu tujuan pembelajaran agenda 2 di PKP, kemudian tujuan dan indikator pembelajaran diagnosa organisasi dan berpikir kreatif dalam pelayanan, yang kelima pengalaman pembelajaran MOOC diagnosa organisasi dan berpikir kreatif dalam pelayanan, dan overview diagnosa organisasi dan berpikir kreatif dalam pelayanan. Nah, pokok bahasan kita adalah saya bold di diagnosa organisasi dan berpikir kreatif dalam pelayanan. Nah, adapun pokok tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah Bapak Ibu mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada organisasi Bapak Ibu semua atau di instansinya. Dan pada tadi yang berpikir kreatif, kemudian yang kedua adalah menjelaskan konsep organisasi sebagai open system model, menjelaskan konsep diagnosa organisasi, menganalisis lingkungan eksternal organisasi, mendiagnosa komponen internal organisasi, merumuskan gagasan perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik unit kerja. Bapak Ibu, untuk itu saya ingin sharing pengalaman agenda 2 PKP Bapak Ibu tentang MOOC. Oke, silahkan mengklik tautan di jamboard.com untuk sama-sama kita ketahui pengalaman Bapak Ibu di agenda 2 PKP ini. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Bapak Ibu banyak yang mengatakan pembelajarannya masih banyak yang mempunyai ilmu pengetahuan baru dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Blended learning kita di PKP sebanyak 5.905 JP, 104 hari pelatihan, tahapnya blended learning, dari pembelajaran mandiri MOOC hingga pembelajaran klasikal tahap 2 di tempat penyelenggaraan, kemudian pelaksanaannya untuk total dari pembelajaran mandiri di PKP ini itu sebanyak 905 JP, 104 hari pelatihan. Kemudian outputnya adalah pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri. Oke, dengan mentoring dan coaching pengembangan potensi diri dengan output laporan pengembangan potensi diri. Kemudian mengidentifikasi potensi diri masih dalam tugas-tugas yang ada di pembelajaran mandiri hingga membuat laporan pengembangan diri di pembelajaran klasikal tahap 2 di seminar aksi perubahan nanti. Pada saat nanti Bapak Ibu melakukan aksi perubahan, jangan lupa Bapak Ibu membuatnya dengan penuh inovasi, dengan terlebih dahulu mendiagnosa, kemudian berpikir kreatif dalam pelayanan seperti apa.
Nah, Bapak Ibu, kepemimpinannya Bapak Ibu DPKP itu dalam agenda 2 ada di awal sudah saya sampaikan diagnosa organisasi dan berpikir kreatif dalam pelayanan. Lalu dalam diagnosa organisasi ini adalah skema organisasi sebagai open system yang mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkannya di modul adalah proses transformasi di dalam organisasi yang melibatkan banyak elemen yang diupayakan interaksinya selaras guna menghasilkan output yang relevan dengan kebutuhan lingkungan kerja secara efektif. Jadi mulai ada input, lalu transformatif proses, ada outputnya, dan kemudian ada feedbacknya baik di input maupun di transformatif proses tersebut. Kemudian adapun interaksi antar komponen dan antar elemen dalam model organisasi sebagai open system, itu ada 4, leadership, structure, vision, dan relationship. Masing-masing elemen ini yang akan berangkat dari input, kemudian output, lalu mendapatkan feedback dari apa yang Bapak sudah hasilkan nanti di laporan aksi perubahannya. Kemudian dalam diagnosa organisasi dan implementasi rencana aksi Bapak Ibu, itu ada analisis komponen eksternal organisasi, kemudian diagnosa komponen internal organisasi, kemudian tahap diagnosa organisasi. Untuk yang tim efektif bekerja dalam melakukan pelayanan, tentunya Bapak Ibu melakukan mempunyai tim yang sangat efektif. Bagaimana mengenal tim-tim Bapak Ibu secara efektif adalah dengan mengenal tipe-tipe kelompok-kelompok yang ada di tempat Bapak Ibu bekerja. Ada yang namanya command group, task group, interest group, friendship group. Bapak Ibu bisa mengklasifikasikan staf-staf Bapak Ibu atau tim Bapak Ibu masuk tipe-tipe kelompok mana saja. Oke. Kemudian adapun tahap pertumbuhannya itu pertama dari forming, kemudian storming, norming, lalu performing. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengklasifikasikannya juga. Adapun tahap perkembangan kelompok, mulai dari pre-stage, stage 1, di forming, stage 2 forming, di mana masih belum satu, kemudian Bapak Ibu sebagai pimpinan mengarahkan kembali stafnya, ada di stage 3 norming, kemudian Bapak Ibu sudah memberikan instruksi dengan masing-masing tugas hasil dan outputnya yang Bapak berikan kepada staf Bapak Ibu. Lalu di stage keempat ada performing, semua sudah mulai menunjukkan hasilnya. Lalu stage 5 adalah adjourning, mana-mana yang sudah memegang hasil pekerjaan yang Bapak Ibu bisa andalkan di beberapa orang atau beberapa staf Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mendiskusikan hari ini adalah presentasi esai masing-masing kelompok yang Bapak Ibu sudah lakukan di MOC. Oke, 4 orang sudah maju, 4 kelompok maksud saya. Terima kasih pembahasannya. Lalu, adapun tugas individu setelah esai dan tugas kelompok, tugas individu Bapak Ibu adalah analisis lingkungan eksternal dari organisasi masing-masing atau dengan cara mind mapping lingkungan eksternal dari organisasi Bapak Ibu. Oke, itu tugas individu masing-masing. Semua tugas kelompok, studi kasus Bapak Ibu, semua bisa mencari masing-masing studi kasus yang Bapak Ibu bisa jadikan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, learn, relearn, dan unlearn adalah sebuah pembelajaran yang tidak hanya melihat siapa yang memberi, yang mengatakan dan menjadi idola kita. Tapi pembelajaran secara belajar yang benar adalah semakin banyak kita tidak tahu, maka semakin banyak kita ketahui hal-hal dalam kegiatan kita sehari-hari, semakin paham kita bahwa banyak yang kita tidak tahu. Oke. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa presentasi itu adalah bukan sebuah race atau perlombaan, tapi Bapak Ibu menikmati presentasi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu izin saya menyampaikan ada video tentang kepemimpinan atau leadership
yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua nanti akan saya sampaikan videonya terpisah dengan presentasi ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Semoga Bapak Ibu semua sukses di dalam pelatihan PKP kita tahun 2023. Terima kasih kesempatannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.